Selamat hari Minggu, selamat datang kembali dalam ibadah online MBC Batam di awal tahun 2021. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa di tahun 2020 Tuhan pelihara kita. Kita akan memasuki tahun 2021 dalam pemeliharaan Tuhan. Sebentar kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang baik. Dari dulu sekala dan selamanya kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Karena Engkau sudah memelihara hidup kami di tahun 2020 dan kami akan memasuki tahun ini dengan iman kami kepada Tuhan bahwa Engkau juga akan memelihara hidup kami Tuhan. Sekarang saatnya untuk kami memuji Engkau, bertakhtalah di atas puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Ku andalkan kekuasaanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selama-lamanya, selamanya.
Dengarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Sama-sama katakan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, terima kasih. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
bagimu pujian, syukur keagungan. Segala syukur, segala pujian hanya bagimu Yesus. Oh Tuhan, hanya Kau yang layak terima pujian. Terima kasih Yesus, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan, terima pujian, Dia layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersih, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, Yesus. Akan firman-Mu, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Oh, sepasti mentari bersinar,
perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. yes, Dalam segala perkara, Kau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Yesus. Engkau bekerja, Tuhan. Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong kami, membantu kami, menerangi jalan hidup kami di dalam memasuki tahun 2021. Kami percaya bahwa kalau kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, berjalan dengan tuntunan firman-Mu, kami akan mengakhiri tahun ini dengan kemenangan. Semua harapan, semua rencana akan terwujud dengan baik. Terima kasih, saya berdoa kepada mereka yang mendengarnya secara online dari rumah Tuhan. Buka hati dan pikiran mereka untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan Roh Kudus bantu saya untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua mereka yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Amin, amin. Sekali lagi, selamat datang. Selamat hari Minggu dalam ibadah online MDC Batam. Kita sekarang ada di tahun yang baru 2021. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa kalau di tahun 2000 yang lalu Tuhan menyertai kita, ya. Dan kita percaya bahwa kita memasuki tahun 2021 juga di dalam penyertaan Tuhan. Nah, biasa di awal tahun orang akan menyusung segala macam perencanaan. Awal tahun merupakan suatu permulaan yang baru, di mana orang akan memulai segala sesuatunya dengan baru. Nah, untuk itu hari ini saya ingin memberi tema dengan Start with God, atau memulai bersama dengan Tuhan. Untuk memulai kehidupan kita di sepanjang tahun 2021, atau untuk memulai segala rencana kita di tahun 2021 ini, sangat ditentukan oleh tindakan kita pada saat kita mengawalinya. Mengawali tahun 2021 itu sangat ditentukan oleh tindakan kita untuk mengawalinya. Tindakan kita pada saat memulai atau mengawali perjalanan kita di tahun 2021 memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita. Sekali lagi, tindakan kita di dalam memulai awal tahun ini sangat menentukan.
Jika kita memulai dengan tindakan yang benar, maka kita akan berjalan juga dengan benar dan kita akan mengakhirinya atau menyelesaikan semuanya dengan benar. Tetapi apabila kita start atau kita memulai dengan tindakan yang salah atau keliru, maka kita akan menjalaninya juga dengan keliru dan pada akhirnya juga hasilnya tidak baik. Nah, melalui tema Start with God, saya ingin mengajak kita untuk memulai dengan tindakan yang benar, yaitu memulai bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, jika kita mengawali tahun ini dengan bersama dengan Tuhan, merupakan suatu tindakan yang benar. Dan karena tindakannya benar, maka kita akan menjalaninya juga dengan benar. Dan pada akhirnya kita akan menyelesaikannya juga dengan benar. Pertanyaannya adalah begini, siapakah Tuhan? Sehingga kita perlu mengawali Tuhan dengan tindakan yang benar, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Who is God? Siapakah Tuhan? Sehingga kita perlu memulainya bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya akan sedikit berbagi kepada kita, siapakah Tuhan? Sebab tanpa pengenalan kita dengan Tuhan secara benar, akan sukar bagi kita untuk memulai atau menempatkan Tuhan bersama dengan kita di dalam menjalani tahun ini. Sekali lagi, tanpa pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan, sulit bagi kita untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan berjalan bersama dengan Dia. Bahkan melewati badai kesukaran pun kita tidak takut karena kita punya pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan. Mari perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 1. Siapakah Tuhan? Perhatikan Kejadian pasal 1. Dengarkan bunyi ayat ini. Dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini secara gamblang kita menemukan bahwa siapakah Allah? Allah adalah pencipta. Allah adalah pencipta. Sehingga pertanyaannya who is God atau siapakah Tuhan? Maka jawabannya adalah Allah adalah pencipta. Pencipta atau mencipta adalah suatu tindakan yang cuman hanya Allah yang bisa sanggup melakukannya. Menciptakan atau pencipta itu adalah suatu tindakan yang hanya bisa Allah yang sanggup untuk melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan. Manusia hanya bisa membentuk. Kenapa pencipta atau menciptakan merupakan tindakan yang hanya Allah sendiri yang sanggup menciptakan? Karena Allah mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya ingin pelan-pelan di sini. Penciptaan atau menciptakan itu hanya Allah sendiri yang sanggup untuk melakukannya. Kenapa? Karena menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sementara kalau membentuk itu bahan dasarnya sudah ada. Contoh. Anda ingin membangun rumah, bahan dasarnya sudah ada. Kayu sudah ada. Dari mana datangnya bahan dasar? Tuhan menciptakan pohon. Sehingga kita bisa membentuk rumah. Manusia merancang pesawat. Itu bahan dasarnya sudah ada. Manusia membuat mobil, bahan dasarnya sudah ada. Sehingga manusia pantasnya disebut sebagai membentuk. Pencipta hanya berlaku kepada Tuhan. Karena itu dia menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi yang ada. Tentu ada perbedaan besar antara mencipta dan membentuk. Ada perbedaan besar antara mencipta dan membentuk. Perbedaannya adalah mencipta artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak ada. Menjadi ada, sementara membentuk kita merancang sesuatu dari bahan-bahan yang sudah ada. Bahan dasarnya sudah ada. Nah, jika kita mengawali tahun ini dengan melibatkan Tuhan,
jika kita memulai tahun ini, semua perencanaan kita dengan melibatkan Allah yang adalah pencipta di dalamnya, tentu akan sangat luar biasa, bukan? Karena Allah tahu setiap perencanaannya. Pribadi yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, kalau kita libatkan dia, tentu segala kekurangan di dalam setiap perencanaan kita akan dilengkapi oleh Tuhan. Dan saya ingin memberitahu kita bangga, kita memiliki Tuhan yang adalah pencipta, sang pencipta. Sehingga pada waktu kita melibatkan dia di dalam perjalanan hidup kita di tahun ini, entah itu dalam pekerjaan, sekolah, bisnis, membangun rumah tangga, apapun itu. Segala aspek kehidupan kita kalau kita libatkan sang pencipta. Coba bayangkan betapa hebatnya kalau Tuhan terlibat di dalam sana. Berulang kali saya mengatakan bahwa manusia adalah terbatas. Segala perencanaan kita terbatas. Karena kita terbatas itu sebenarnya kita perlu libatkan pribadi yang tidak terbatas, sang pencipta itu. Sehingga dia dapat membantu kita melewati setiap keterbatasan kita. Jadi siapakah Allah? Dia adalah pencipta. Itu sebabnya kita pantas dan patut untuk melibatkan dia dalam segala hal yang kita rencanakan. Yang kedua, siapakah Allah? Dia adalah Allah yang berkuasa. Tadi saya menyebutkan bahwa Allah adalah pribadi yang berkuasa sehingga dia berani atau dia sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi yang ada. Dia berani, dia sanggup membuat sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Itulah pribadi yang maha kuasa. Dan kepada pribadi yang maha kuasa itulah kita ingin memulai mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan yang adalah berkuasa itu. Nah, hal yang ketiga, siapakah Allah? Allah adalah pribadi yang baik. Allah itu baik. Tentang kebaikan dari Tuhan ini dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Khususnya ayat 10 dan 12 diakhiri dengan kata baik. Karena Allah adalah pribadi yang baik, maka pekerjaannya selalu baik. Mari dengarkan ayat-ayat ini. Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Perhatikan ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Kalimat berikut perhatikan. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amat baik. Semua yang dikerjakan Tuhan itu baik. Dari pekerjaannya ini nampak bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik. Nah, tentu Bapak Ibu perhatikan hampir semua orang ingin memiliki pasangan hidup yang baik. Hampir semua perusahaan, hampir sebagian perusahaan ingin mencari pegawai atau karyawan yang baik. Bahkan di beberapa perusahaan menempatkan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, menjadi salah satu syarat bagi para karyawan. Jadi kalau mereka ingin menerima karyawan, SKCK merupakan salah satu syarat. Dengan SKCK kita jadi tahu apakah orang ini punya kriminal, tindakan kriminalitas atau tidak. Orang ini adalah orang yang baik atau bukan. Nah, di dalam kitab Kejadian kita menemukan bahwa kitab Kejadian memberikan catatan bahwa Allah adalah pribadi yang baik.
Tuhan adalah pribadi yang baik. God is good, katanya begitu. Dan itu kita menemukan di dalam kitab Kejadian yang ayat-ayat yang baru saja kita baca muncul daripada apa yang Tuhan kerjakan. Di dalam ayat 10 kita temukan kata-kata bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 12 juga disebutkan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Apa itu semua? Semua yang dikerjakan Tuhan. Semua yang dilakukan Tuhan dengan baik. Saya ingin memberitahu kepada kita. Kalau manusia saja perlu mencari karyawan yang baik atau pasangan hidup yang baik untuk melakukan usaha dan pekerjaan, ingat, Tuhan adalah pribadi yang lebih baik dari manusia siapapun di dunia ini. Nampak daripada pekerjaannya yang dia kerjakan dengan teramat baik. Dan kalau pribadi yang baik itu kita libatkan di awal tahun ini, perjalanan tahun ini sangat menarik. Pada waktu kita ketemu dengan kesukaran, kita tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang telah membuktikan pengalaman pekerjaannya dalam hasil penciptaan itu. Sehingga sangatlah pantas kalau kemudian kita ingin memulai perencanaan kita dengan melibatkan Tuhan yang adalah pribadi yang terbukti dari pekerjaannya adalah baik. Itu sebabnya sekali lagi ingin memasuki tahun ini dengan sebuah perencanaan, libatkan pribadi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku dengarkan ini. Libatkan Tuhan yang adalah pribadi yang maha baik itu. Dan kalau dia terlibat di dalam segala perencanaan, kita akan melihat ada hal-hal luar biasa. Kita akan kagum dengan perjalanan di tahun 2021 ini. Saya akan memberikan beberapa langkah-langkah praktis bagaimana kita dapat memulai dengan Tuhan. Start with God. Yang pertama, kita harus mempercayai Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Sebab tanpa kita percaya kepada Dia, sukar bagi kita untuk mau berjalan dengan Dia. Sama halnya, kalau kita tidak percaya dengan seseorang, sukar bagi kita untuk mau berjalan atau mau bepergian dengan orang yang tidak kita percaya. Itu sebabnya keputusan yang harus Anda buat sekarang adalah Anda perlu percaya kepada Dia. Kenapa perlu percaya? Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang sang pencipta. Dia adalah pribadi yang berkuasa. Dan Dia adalah pribadi yang baik. Sebenarnya masih banyak sifat-sifat Tuhan yang lain kalau kita pelajari dalam Alkitab. Melihat pribadi Tuhan yang sangat luar biasa ini, kita harus percaya kepada Dia. Perhatikan nasihat daripada kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 3, ayat 5 sampai dengan ayat 6 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Atas dasar apa kita percaya? Tadi saya sudah sebutkan. Atas dasar bahwa Tuhan adalah pencipta, berkuasa, maha baik. Melihat dengan sifat-sifat Tuhan ini, kita perlu menaruh kepercayaan kita kepada Dia. Dan akibat daripada kepercayaan itu, perhatikan ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, perhatikan kalimat berikut. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Wow. Atau saya boleh mengganti kata jalanmu dengan rencana. Saya akan menggantikan dengan maka Ia akan meluruskan rencanamu. Wow. Dia akan membuat engkau akan berhasil. Dia akan menyertai engkau di dalam setiap musim kehidupanmu yang menurut engkau sukar untuk melewatinya. Itu yang mesti kita taruh dalam hati kita. Percaya kepada Tuhan. Kalau Anda masih ingat khotbah saya pada minggu yang lalu dalam ibadah offline, saya sebutkan bahwa Tuhan bukan manusia yang suka berdusta.
Dia bukan pribadi yang suka berdusta. Kalau dia berjanji dia akan menepatinya. Dan sampai kapanpun Tuhan tidak pernah mendustai siapapun. Itu sebabnya kita perlu percaya kepada dia. Bukan Tuhannya yang berdusta sama kita, tetapi karena kitanya yang kadang ragu untuk mau percaya sama Tuhan. Sebenarnya begitu. Ya. Bukan karena, sekali lagi, berkat Tuhan itu tidak terbatas untuk mau memberkati kita. Di dalam Yesaya disebutkan bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang, Bapak Ibu, untuk mau menolong kita. Tangan Tuhan selalu tersedia, telinga Tuhan mendengar. Hanya persoalannya kitanya yang kurang percaya sama dia. Dan itu sebabnya sebagai hamba Tuhan saya ingin mendorong semua jemaat MDC Batam untuk mengawali tahun ini dengan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kalau engkau mempercayai Tuhan dalam hidupmu, engkau akan menjalani tahun ini. Engkau dapat melewati setiap kesukaran, hambatan yang ada di depan. Di dalam kemenangan. Yang kedua, langkah praktis yang kedua yaitu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, kitab Mazmur. Mazmur pasal 1. Ayat 1-3 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkannya apa? Siang dan malam. Akibatnya, akibat daripada tindakan merenungkan Tuhan siang dan malam, ayat 3 itu berkata demikian. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, seringkali orang lebih suka mendengarkan ayat ketiga tanpa memperhatikan ayatnya yang kedua. Mereka cuma mengutip ayat ketiga dan memegangnya erat-erat gitu ya. Tetapi tanpa memperhatikan ayat 2. Apa sih yang ayat 2? Ayat 2 itu adalah penyebab daripada ayat 3. Kalau mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dampaknya ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak inginkan keberhasilan. Karena demi mencapai keberhasilan orang berani melakukan jalan pintas, nyogok sana, nyogok sini supaya berhasil. Berhasil masuk dalam pekerjaan perlu cari orang dalam. Berhasil masuk sekolah yang diimpikan perlu bayar dosen segala macam. Berhasil wisuda, ada kan yang perlu nyogok dosen supaya bisa wisuda dan lain sebagainya. Itu jalan yang keliru. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau engkau mau berhasil, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku, ingin berhasil di dalam melewati tahun ini, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, yang terakhir sekarang, lakukanlah ibadah harian. Lakukan ibadah harian itu. Gereja kita bersyukur memiliki ibadah harian, sehingga kalau itu kita lakukan, bisa membantu kita untuk melakukannya siang dan malam. Lakukanlah ibadah harian sebagai tindakan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan percayalah kalau kita memulai dengan Tuhan, tindakan yang benar yaitu melibatkan Tuhan, start with God. Percayalah engkau akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Apapun rintangan persoalan di hadapan kita, kita akan melewatinya.
di dalam tahun ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama, melakukan doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Firman Tuhan hari ini jelas bagi kami bahwa Engkau adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Tindakan penciptaan hanya mampu Engkau sendiri yang melakukan, karena Engkau berani, Engkau sanggup membuat yang dari yang tidak ada menjadi yang ada. Kepada kemahakuasaan-Mu itu kami mau serahkan hidup kami. Dan kami ingin melibatkan Tuhan di dalam perencanaan yang kami buat di tahun ini. Kami ingin libatkan Engkau di dalam sekolah kami. Kami ingin melibatkan Engkau di dalam hubungan kami. Kami ingin melibatkan Engkau di dalam pekerjaan bisnis usaha kami ya Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami untuk percaya kepada Tuhan. Bantu kami untuk tidak meragukan Tuhan. Roh Kudus menolong kami, ingatkan kami untuk senantiasa merenungkan firman-Mu dan melakukan ibadah harian kami. Kami percaya bahwa hidup kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati segenap umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus tolong umat-Mu. Mari kita semua arahkan tangan kita, dan boleh angkat tangan dimanapun Anda berada, boleh angkat tangan bersama-sama dengan saya. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi negara kami. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Khususnya pemerintahan di dalam menjaga keamanan daripada bangsa ini. Kemakmuran daripada bangsa ini. Tuhan sertai para pemimpin kami, dari presiden sampai kepada pemerintahan yang terendah. Tuhan Engkau membantu mereka semua. Proses vaksin yang terus berlanjut, kami berdoa biarlah campur tangan Tuhan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa kepada para medis yang ada di garda terdepan di dalam membantu mereka yang sakit COVID ini. Tuhan tolong. Mereka yang sekarang tertular sakit COVID, biarlah pengharapan tetap ada dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau dimanapun engkau berada. Kiranya engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang katakan amin.